Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemarin telah kita bahas hadis yang ke-14, di mana hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa asli pada darah seorang muslim adalah haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Hanya saja ada di sana beberapa perkara yang mengecualikan. Ada beberapa, aslinya adalah haram, tetapi ada beberapa perkara yang mengecualikan, yang bisa menjadikan darah seorang muslim menjadi halal. Baik, apa beberapa perkara tersebut? Entah ya? Yang pertama, Sayyibuz Zani, itu nomor 1. Nomor 2, selanjutnya Kohar. Siapa? Kahar. Nomor 2, artinya apa itu? 6. Qisas. Seorang muslim membunuh muslim lainnya misalkan, maka di sini apa? Dia harus dibalas. Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatlah wa lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Tapi yang terakhir, Pak Seliman. Yang terakhir apa? Artinya apa? Meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Meninggalkan agamanya maksudnya adalah meninggalkan Islam. Kalau meninggalkan agama selain Islam, masuk dalam hadis ini atau tidak? Tidak. Misalkan orang murtad keluar dari Nasrani, halal darahnya? Tidak. Malah diharuskan, karena harus Islam. Inna dina indallahil Islam. Baik. Kemarin ada beberapa permasalahan yang telah kita bahas. As-Sayyibuz Zani, hukum orang yang berzina. Kalau ada seorang muslim yang telah berzina, apa hukumannya? Sarim? Dicambuk 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun. Bukan atau. Dan. Beda antara au dengan wa. Kalau wa dan. Kalau yang muhsan maka dirajam. Dia dirajam. Nah, jadi hukuman bagi pezina, kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Dalilnya dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Adapun kalau dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, maka hukumannya adalah rajam. Ada dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Hanya saja apa? Dipraktekkan dalam sunnah Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat, dan itu merupakan kesepakatan para ulama. Dan kemarin belum saya sindir permasalahan apa rahasianya. Hukum rajam dihapus lafadznya dalam Al-Quran, tetapi secara hukum tetap berjalan. Paham tidak? Hukum rajam tidak ada dalam Al-Quran, secara lafadz tidak ada, tapi secara hukum tetap berjalan. Apa rahasianya? Kenapa tidak dicantumkan dalam Al-Quran? Padahal cambukan ada dalam Al-Quran, tapi kenapa rajam tidak disebutkan dalam Al-Quran? Para ulama banyak menyebutkan hikmahnya, rahasia di balik hal itu. Seperti Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa rahasianya atau hikmahnya kenapa hukum rajam tidak dicantumkan dalam Al-Quran tetapi diamalkan. Ini menunjukkan, kata beliau, tentang keutamaan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam dia melaksanakan hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak dalam Al-Quran, sekalipun hanya di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, hukum rajam ada dalam Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Seperti orang-orang Yahudi, hukum rajam ada dalam Taurat, tetapi mereka tidak
mempraktekannya, menyembunyikannya. Tapi umat Islam tidak. Sekalipun tidak ada dalam Al-Quran, tapi karena itu disunnahkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka menjalankannya. Dan ini adalah hikmah yang paling kuat menurut saya. Ada beberapa hikmah yang lainnya, tapi ini yang paling kuat insyaAllah ta'ala. Baik. Kemarin saya menyinggung tentang hadis, bahwasanya lafaz dalam Al-Quran yang terhapus tadi, yaitu hukum rajam dulu memang ada dalam Al-Quran, tetapi terhapus. Dihapus. Lafaznya apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu lafaz yang dulu dalam Al-Quran tetapi dihapus. Ada beberapa lafaz hadis yang menyebutkan hal ini. Baik. Apa pendapatmu? Ya, Ari. Gimana? Hadis ini tidak sahih, ditinjau dari sanad dan matan. Baik, adapun sanad, adapun matan, baik, didahulukan mudzakkar, itu yang kedua. Ada yang pertama dulu. Yang kedua, nggak apa-apa dari belakang lah. Nanti diingat-ingat. Dari yang pertama yaitu apa? Di situ asy-syaikh. Asy-syaikhu wasy-syaikhah. Lafadznya adalah asy-syaikh, orang tua. Padahal dalam Islam yang menjadi patokan bukan tua, tetapi apa? Muhsan, menikah. Gambarannya, perbedaannya sebagai berikut. Kalau ada anak muda, tapi dia sudah menikah, anak muda, tapi dia sudah menikah, maka dalam lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu dia dirajam atau tidak? Tidak. Karena belum tua walaupun sudah nikah. Baik. Sekarang ada orang tua tapi belum nikah. Zina. Menurut lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu dirajam. Karena patokannya adalah tua. Tapi dalam Islam patokannya bukan tua, patokannya adalah muhsan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibahas. Yang kedua, maknanya itu bertentangan. Mana segi pertentangannya? Mana? Pertentangannya mana? Padahal uslub Al-Quran surat Yusuf, ustadznya Yusuf. Surat An-Nur, didahulukan az-zaniyatu waz-zani. Uslub Al-Quran dalam perzinaan didahulukan yang perempuan dulu. Tetapi kalau lafaz tadi mendahulukan yang laki-laki, asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Ini segi pertentangannya. Jadi dari segi matan, hadis ini adalah mungkar. Baik, kemarin masih rentetan dari permasalahan ini, ada masalah yang unik. Kenapa dalam Al-Quran dalam masalah zina didahulukan yang perempuan, az-zaniyatu waz-zani, tetapi dalam ayat tentang pencurian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan laki-laki duluan. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, nah, laki-laki didahulukan. Tapi kalau dalam perzinaan, perempuan didahulukan. Apa rahasianya? Senyum-senyum ini kayak bisa ini. Fadhal. Kalau pencurian dulu. Nah, kalau pencurian kenapa didahulukan laki-laki? Biasanya yang namanya maling itu adalah laki. Pencopet, maling, mafia itu biasanya apa? Laki-laki. Tapi kalau dalam ayat perzinahan didahulukan perempuan, kenapa? Yang ngajak perempuan. Baik perkataan maupun perbuatannya. Baik perkataan seperti dalam surat Yusuf, apa yang dikatakan oleh istri Raja Al-Aziz, Raja Mesir, qalat haytalak pada Yusuf. Demikian juga perbuatan seperti dengan bajunya yang ketat, bersoleknya dan sebagainya, yang mengajak manusia atau kaum pria khususnya untuk. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-khamisah ashar. Hadis yang ke-15.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah jelas sering sekali sudah nama Abu Hurairah disebut, dan ini merupakan keutamaan Abu Hurairah. Ya, hampir setiap hadis kita mendoakan beliau, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ya, sudah berabad-abad, tapi tetap didoakan. Dan ini mulianya orang yang berilmu. Termasuk kemuliaan orang yang berilmu selalu didoakan. Ya, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Jadi seakan-akan mereka masih hidup. Ya, nyawa mereka meninggal, tetapi ilmu mereka masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang setelahnya. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Kita jelaskan satu persatu. Man, ini adalah isim syarat. Isim syarat. Yufidul umum, yang menunjukkan tentang umum. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik manusia maupun jin. Jadi mencakup. Man. Oleh karena itu, para ulama ahlul usul mengatakan bahwasanya man termasuk siyahul umum, ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang umum. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan dalam manzumahnya, wa kadza man wa ma tufidani ma'a tu'til uluma ya uhayya fasma'a. Demikian juga man dan ma. Ini menunjukkan umum. Ya, maka dengarkanlah wahai saudaraku. Oleh karena itu dalam Al-Quran misalkan, kapan saja kita menjumpai lafaz man, dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu menunjukkan umum pada asalnya. Seperti misalkan, yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ard. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang di langit dan di bumi. Ya, maka ini umum, mencakup semua makhluk, para malaikatnya, ya, jin, manusia dan semua makhluknya. Ini kalau man isim mausul, atau man juga isim syarat seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti ini adalah syarat. Ini juga menunjukkan umum. Atau juga istifham, man, istifham seperti wa man ahsanu minallahi hadisa. Ya. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Ini juga mencakup umum, siapa saja. Tidak ada yang lebih baik daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja kita menjumpai man, maka ini menunjukkan apa? Umum. Jelas ini? Demikian juga ma. Kalau ada kata ma dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu juga menunjukkan umum. Hanya saja perbedaannya, kalau man biasanya kebanyakannya digunakan untuk yang berakal, ya. Berbeda dengan ma, kebanyakannya digunakan untuk yang tidak berakal, ya. Saya katakan kebanyakan karena kadang-kadang yang tidak berakal pun dipakai dengan man. Seperti dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang binatang-binatang, ya, wa minhum may yamshi ala arba. Di antara binatang itu ada yang berjalan dengan 4 kaki. Di situ pakai man, padahal binatang tidak berakal. Demikian juga ma, kebanyakannya adalah untuk tidak berakal, tetapi kadang-kadang digunakan untuk yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat poligami, fankihu ma taba lakum minan nisa. Di situ bukan pakai man, tapi ma. Padahal yang namanya wanita ya berakal. Tapi di sini nggak pakai man, tapi pakai ma. Ya. Ini kadang-kadang. Tetapi yang paling banyak man digunakan untuk berakal, atau menurut ibarah Ibnu Syam adalah alim, bukan akil. Baik. Pokoknya kesimpulannya, man adalah menunjukkan umum. Yang kedua, man biasanya digunakan untuk yang berakal. Itu kesimpulannya. Dan yang di sini yang dimaksud adalah yang berakal atau tidak? Yang berakal. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir.
Falyaqul, hendaknya mengatakan. Kalau hewan nggak bisa. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang berakal. Dan ini mencakup ya, laki-laki maupun perempuan. Demikian juga mencakup manusia dan jin. Jin juga masuk. Karena mereka adalah mukallaf, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman. Sudah kita jelaskan tentang pengertian iman. Apa kemarin? Al-iqrar al-mustalzimu lil id'an wal istislam. Pengakuan yang melazimkan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu letaknya di lisan, hati dan anggota badan. Dan sudah kita jelaskan. Enggak usah diulang lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini juga sudah kita bahas pada hadis ke-2 tentang hadis Jibril, tentang iman kepada Allah dan malaikatnya dan seterusnya sampai juga hari akhir. Ini sudah kita bahas bagaimana beriman kepada Allah dan bagaimana beriman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Disebut hari akhir karena memang tidak ada hari lagi bagi kehidupan manusia setelah itu. Itu memang sudah hari yang terakhir bagi manusia. Setelah itu tidak ada lagi hari untuk usaha dan beramal. Setelah itu hanya apa? Hisab. Balasan. Nah, dan hari akhir memiliki banyak nama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Nihayatul Bidayah menyebutkan nama hari akhir ini lebih dari 100. Lebih dari 100. Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah dan seterusnya, banyak sekali dalam Al-Quran. Sampai beliau menyebutkan ada 100 dalam kitabnya Nihayatul Bidayah. Baik. Di sini ada satu permasalahan. Kenapa di sini cuma hanya dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW iman kepada Allah dan hari akhir? Padahal di sana ada iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada takdir. Dalam Al-Quran sendiri sering juga menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Rahasianya ada 2 macam. Pertama, karena orang yang tidak beriman dengan hari akhir, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita putar juga. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti tidak beriman kepada hari akhir. Itu lihat orang-orang kafir. Mereka tidak beriman dengan hari akhir sehingga hidup mereka penuh dengan senda gurau, permainan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menimbulkan mahabbah, kecintaan, dan roja, harapan. Adapun iman kepada hari akhir ini menimbulkan khauf, takut. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kamu cinta, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kita kepada hari akhir menimbulkan kepada kita takut. Dengan huru-hara kiamat dan sebagainya. Bagaimana sesudah mati sehingga menimbulkan kita apa? Takut. Dan inilah sifat seorang mukmin dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Dia harus menggandengkan antara harapan, roja dan khauf. Tidak boleh hanya harapan saja tanpa takut sehingga dia mengentengkan dosa, dan tidak boleh juga dia hanya takut semata tanpa harapan sehingga dia mudah putus asa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguhnya mereka orang-orang yang beriman, mereka berlomba-lomba dalam kebajikan dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yad'unana raghaban, dengan penuh harapan, wa rahaban, dan takut. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan takut tentang nerakanya. Takut tidak dikabulkan doanya. Ini sifat seorang mukmin. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyahnya beliau mengatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah ghayatu hubbihi. Kamu cinta kepadanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Dan dengan
penuh kerendahan diri. Jadi cinta dan rendah hati, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini sering ya, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Seperti dalam surat An-Nisa misalkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian juga dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin biduni mahram. Jadi sering digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Antara iman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Dua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini adalah jawab. Jawab apa? Jawab syarat tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa? Apa tuntutannya? Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Falyaqul dari kata qala yaqulu qawlan, ucapan. Kul adalah fi'il amr. Falyaqul. Dan perlu diketahui satu kaidah yang penting yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, demikian juga Shinqiti dalam Mudzakkir Ushulul Fiqh, bahwasanya yang namanya qaul, ucapan itu apa yang keluar dari mulut. Adapun yang masih dalam hati, ini bukan dinamakan ucapan. Ya, yang namanya qaul itu kalau apa? Keluar dengan apa? Dengan mulut, dengan suara. Atau ya paling enggak yaitu apa? Gerakan. Adapun kalau yang di dalam hati, maka ini bukan dinamakan qaul. Hal ini sangat berfaedah bagi kita dalam masalah-masalah fikih. Contohnya misalkan, kalau ada orang baca Al-Fatihah cukup di dalam hati, lidahnya tidak bergerak. Sudah, dalam hatinya dia membaca Al-Fatihah, sah? Tidak sah, karena dia tidak mengucapkan, tidak membaca. Jadi mengucapkannya dalam hati, ininya diam. Cukup di dalam hati, nggak sah. Baik, kalau ada orang menceraikan istrinya, tapi dalam hati, jatuh, kamu saya cerai. Kapan nyerainya? Dalam hati saya. Ini tidak dianggap. Jadi yang namanya apa? Ucapan itu kalau apa? Keluar. Nah, diucapkan oleh mulut. Adapun kalau di dalam hati maka tidak dikatakan ucapan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kebajikan, kebaikan. Khairan. Apa artinya khairan? Kebaikan. Apa artinya kebaikan? Kebaikan adalah semua yang dianggap baik dalam syariat Islam. Dan itu ada dua macam. Kebaikan itu ada dua macam. Khairun lidzatih. Yang kedua khairun li ghairih. Khair lidzatih, kebajikan dengan zatnya. Seperti misalkan antum zikir, baca takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini adalah apa? Khair lidzatih, karena zat ucapannya itu. Yang kedua adalah khairun, ya, seperti membaca Al-Quran, itu khair lidzatih. Untuk berdakwah itu khair lidzatih, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Ada khair li ghairih, kebajikan karena selainnya. Yaitu apa? Ucapan-ucapan yang atau perbuatan yang pada asalnya mubah, ya, yang pada asalnya mubah boleh, tetapi antum bertujuan untuk sesuatu yang baik. Maka innamal a'malu binniyat. Misalkan antum ngobrol, misalkan ngobrol. Aslinya ngobrol apa? Boleh aja kan? Asalkan tidak ada yang haram di situ. Ya. Ngobrol masalah-masalah yang biasa. Hukumnya adalah boleh, mubah. Tapi kalau antum bertujuan misalkan untuk menyenangkan temanmu, ya, atau menghibur dia, sedih misalkan, lagi jauh dari keluarganya, dihibur, nah menghibur dia, antum apa? Aslinya mubah, tapi antum bertujuan baik, menjadi khair. Tapi khair di sini apa? Lidzati au li ghairihi. Li ghairihi, karena asalnya
cuma mubah saja. Tapi karena niatmu maka menjadi khair. Misalkan antum kepada orang yang sakit, misalkan antum ucapkan ucapan yang menghibur dia. Ya, perkataan-perkataan yang mubah tapi untuk menghibur dia atau tamu atau yang lainnya. Pas lagi teman gini, diem semuanya. Ini ngapain ini diem semuanya? Antum dahulukan, antum buka pintu ngobrol. Maka ini adalah apa? Ucapan-ucapan yang khair tetapi bukan li dzati, tetapi li ghairi. Aw liyasmut, atau diam. Oh sendiri. Kalau diam berarti tidak, kebalikan dari ngomong, kebalikan dari bicara. Di sini ada dua perintah. Perintah untuk mengatakan yang baik atau diam. Falyaqul khairan, ini mengucapkan kebaikan. Aw liyasmut, ini berarti menahan diri dari kejelekan. Menahan diri dari kejelekan. Kita lanjutkan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ini sama seperti di atas tadi. Falyukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Tetangganya, jar itu tetangga. Jarahu di situ adalah mufrad mudhaf, berarti mencakup semua tetanggamu. Semua tetanggamu kamu apa? Muliakan. Tidak boleh kamu pilih kasih. Ya. Tetangga ya, depan kamu muliakan. Tetangga yang belakang tidak kamu muliakan. Tetangga samping kanan kamu muliakan, yang samping kiri kamu tendang. Maka ini apa? Bukan. Jarahu di situ adalah mufrad mudhaf, mudhaf kepada dhamir. Jarahu berarti umum. Baik. Kalau ada yang bertanya, apa sih batasnya tetangga? Tetangga apa satu desa, satu kecamatan atau gimana? Baik, batasnya adalah dikembalikan kepada urf. Kalau urf masyarakat menganggap itu tetangga, ya berarti apa? Tetangga. Kalau tidak, berarti apa? Tidak. Ya. Karena tidak ada batasan. Ada batasan, tapi riwayatnya dhaif sayangnya. Ya. Ada sebuah riwayat, tetapi hadisnya lemah. Ya. Yang dijadikan oleh para fuqaha sebagai patokan dalam definisi tetangga. Mereka mengatakan namanya tetangga, yaitu apa? Apabila dia dengan rumahmu 40 rumah. Masih 40 rumah berarti apa? Tetangga. Hitung aja. Oh ini 40 rumah. Oh masih tetangga. Oh ini sudah 50. Oh sudah enggak tetangga lagi. Ini ada hadisnya, tetapi hadisnya adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Dan secara definisi masyarakat pun, urf pun tidak bisa diterima. Karena ini berbeda-beda. 40 mungkin kalau di kota seperti ini itu baru satu RT saja apa? Sudah 40 rumah. Misalkan. Ya kan? Jadi patokan 40 rumah ini tidak benar. Pertama dari segi sanadnya dhaif, dan dari segi makna pun tidak sahih. Maka pendapat yang benar, patokan tetangga dikembalikan kepada urf. Kalau urf mengatakan, oh itu tetangga saya, ya itu berarti tetangga. Kalau itu tidak, maka tidak. Dan ini kaidah yang penting ya ikhwani. Kalau tidak ada batasan dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Ini kaidah yang penting. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai kalau tidak ada batas dalam syariat. Jadi kapan saja Allah Subhanahu wa taala memutlakkan ya suatu kata yang tidak dia batasi, maka kembalikan kepada urf. Seperti misalkan antum safar. Patokan safar itu berapa kilo? Ada yang mengatakan sekian kilo, ada yang mengatakan sekian kilo. Apa dalilnya? Enggak ada. Kalau enggak ada dalilnya, kembalikan kepada urf. Kalau ada dalilnya, nah, seperti warisan misalkan, ada dalilnya, kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya, kembalikan kepada urf masyarakat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kewajiban suami adalah menafkahi istri dengan yang ma'ruf. Apa patokannya? Berapa ribu sebulannya harus ngirim uang ke istri? Ada batasannya? Enggak ada dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala batasnya sekian, enggak ada. Karena tidak ada batasnya, maka kembalikan kepada urf. Kalau urf istrinya misalkan tinggal di desa sekian, urfnya kalau di kota sekian, maka dikembalikan kepada masing-masing.
Di Jakarta sama di Jawa, ya, biaya hidup beda. Ya, jangan disamakan. Urufnya berbeda, beda. Ya. Kalau di Lombok berapa Pak? Satu bulan berapa? 300 cukup? Hah? Cukup. Ya, berarti ngirimnya ya 200 real lah setiap bulan. Ya, sama tuh ya kesehatan. Nah, ya masih lebih lah gajinya. Demikian juga yang lain-lainnya ya, birrul walidain. Demikian juga nanti fal yukrim jarah. Ini tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, kembalikan kepada uruf. Mafhum ini ya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Demikian juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bang dari kaidah ini. Ini sangat penting sekali. Misalkan seperti haid, apa batasnya? Umur berapa pertamanya? Ada yang mengatakan umur 6 tahun, 9 tahun. Ada berapa hari jaraknya? 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nggak ada batasnya, kembalikan kepada masing-masing. Karena tidak ada batasnya. Dan itu orang berbeda-beda. Ada yang cuma 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Berarti dikembalikan, tidak bisa dikasih patokan paten. Baik. Selanjutnya, perlu diketahui bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Ya. Tetangga itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, tetangga, kerabat, muslim. Pertama tetangga, yang kedua kerabat, yang ketiga muslim. Maka dia memiliki berapa? 3 hak. Pertama hak tetangga, yang kedua hak kerabat, dan itu banyak kan ya? Kerabat, tetangga juga kan banyak. Misalkan orang tua, kemudian dia punya adik, adiknya tinggal di sampingnya. Punya anak, kasih juga rumah sampingnya lagi. Akhirnya apa? Mungkin satu RT keluarga. Nah, gitu biasanya banyak juga. Ya, muter situ, nggak taunya satu keluarga. Jadi di situ berarti apa? Muslim, kerabat, tetangga. Memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak Islam. Yang kedua, tetangga muslim. Ya, orang pendatang datang, dia nggak kerabat kita, tapi dia muslim, tetangga kita. Berarti apa? Dia memiliki 2 hak. Hak tetangga, dan yang kedua hak muslim. Yang ketiga, jarun kafir. Tetangga kafir. Berarti dia memiliki 1 hak. Hak apa? Tetangga saja. Dia kerabat enggak, ya. Muslim juga enggak. Tapi non muslim misalkan. Maka dia memiliki 1 hak saja. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Semua tamunya, dhaifahu. Semua tamunya. Dan ini pun dikembalikan kepada uruf, semampu dia. Ya, dikembalikan kepada uruf. Bagaimana cara memuliakan tamu? Ya dikembalikan kepada uruf. Ya, kalau mampu, ya dikeluarkan apa adanya. Ya. Semuanya yang mampu. Ya. Kalau nggak mampu, ya pokoknya tergantung kepada kemampuan. Nggak boleh sampai menyusahkan diri tapi ya. Utang-utang ini itu ada larangannya, nggak boleh. Fal yukrim dhaifahu. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa beberapa perangai tadi yang disebutkan dalam hadis ini termasuk perangai iman. Jadi mengucapkan ucapan yang baik, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini adalah semuanya perangai keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'min. Berarti siapa yang melakukannya, itu merupakan perangai, dia telah melakukan salah satu amalan atau keimanan. Dan dalam hadis ini juga, amalan keimanan atau keimanan tersebut, ada yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berkaitan dengan hak makhluk. Mana yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Falyakul khairan aw liyas. Di sini adalah falyakul khairan. Berarti mentaati perintah. Karena di situ perintah. Aw liyasmut. Di sini adalah menahan diri dari larangan. Dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak makhluk, maka itu adalah memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Yang kedua, yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah anjuran untuk mengucapkan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik, baik khair li dzatih maupun li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali
dalam Al-Qur'annya menyebutkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk menjaga lidah ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap yang kita ucapkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari ucapan kita kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Nah, kemudian yang ketiga, anjuran untuk diam dari ucapan-ucapan yang haram dan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Memperbanyak diri dari ucapan-ucapan yang tidak ada faedah. Kenapa? Karena kalau seorang telah mengucapkan ucapan yang tidak ada faedahnya, maka akan menjurus kepada yang haram. Oleh karena itu termasuk tipu daya iblis, kalau dia tidak mampu menjuruskan manusia kepada kesyirikan, kebid'ahan, ya, melalaikan kewajiban, meninggalkan keharaman, maka dia akan menuju kepada mubah. Kenapa? Karena kalau seorang telah melakukan mubah dan terus-menerus melakukan mubah, akan menjurus kepada menggelincirkannya kepada sesuatu yang makruh lalu haram. Ya, oleh karena itu orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu menjaga lidahnya. Dan lidah ini ya ikhwani, sebagaimana kata orang, apa? Lidah tak bertulang. Tapi dia yang paling banyak menjerumuskan manusia kepada neraka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man li ma baina lihiyatai, adman lahu wa baina fahdai adman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjaga, ya, antara dua lihyahnya, itu antara kumis dan jenggot, yaitu lidah, maka saya akan menjaminnya surga. Dan dalam hadis Mu'ad bin Jabal, wa hal yaqubbun nas illa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Tatkala Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah kita akan disiksa oleh Allah SWT karena ucapan kami? Lalu kata Nabi, apakah ada yang menyeret manusia ke neraka kecuali, ya, buah dari ucapan-ucapan mereka. Jadi yang paling banyak, kata Nabi SAW, yang menjuruskan manusia kepada neraka jahanam, ya, neraka adalah lidah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Menjaga lisan-lisan kita. Baik, yang keempat adalah ancaman atau larangan untuk memperbanyak ucapan yang tidak ada faedahnya. Karena ucapan yang tidak ada faedahnya tadi akan menjadikan hati ini keras. Umar bin Khattab pernah mengatakan, man kasura kalamuhu kasura saqatuh, wa man kasura saqatuhu kasurat dhunubuh, wa man kasurat dhunubuhu fannaru ma'wah. Barang siapa yang banyak ucapannya, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempat kembalinya. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia pernah menarik lisannya lalu mengatakan, inilah yang menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak menjaga lisan kita, atau diam dari perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Bukan melarang, ya. Bukan yang ngomong harus bisu terus, tidak. Ya. Tapi auliyasmut di situ, kalau diam dari apa? Diam dari hal-hal yang tidak ada faedahnya, atau diam dari hal-hal yang maksiat. Itu maksudnya. Adapun kalau diam dari hal-hal yang bagus, maka itu bukan maksudnya. Ya. Jadi diam dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang sia-sia. Dahulu dikatakan, dan itu bukan hadis, ya. Saya sampaikan ini bukan hadis, tapi diriwayatkan dari Luqman, ucapan Luqman, perkataan hikmah. Tapi orang banyak menganggap hadis. Yaitu apa? As-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Ya. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Ada lagi ucapan Luqman yang bagus juga. Idza kana al-kalamu min fiddah fas-sumtu min adh-dhahab. Kalau ucapan ngomong itu adalah terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Nah, yang kelima, anjuran untuk memuliakan tangga, memuliakan tetangga. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan bagaimana memuliakan tetangga? Tadi sudah saya katakan apa? Dikembalikan kepada urab. Semua bentuk pemuliaan, maka itu dinamakan memuliakan tetangga. Seperti misalkan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri. Ya, jangan dibukakan pintu, silakan masuk. Ya, kemudian sambil merengut, ini bukan memuliakan tamu. Ya, ini namanya apa? Ya, walaupun dikasih makanan yang enak, tapi kalau sambutannya
ini nggak tekel ini masukin. Mungkin makanannya nggak bisa masuk. Ya nggak? Walaupun makanannya seadanya, tapi sambutannya Masya Allah, diajak bicara gini. Kita senang. Itu lebih utama. Ya? Walaupun air putih sama kue dikit. Ya? Itu lebih senang. Daripada kamu dikasih satu meja makanan semuanya, tapi sambutannya kesan. Ya? Wajahnya kurang ngomongnya nggak enak. Betul nggak? Ya nggak? Ngaku aja dah. Walaupun tetangga, ini juga yuk menyambut dengan wajah yang berseri-seri. Tabassumu kali akika sedekah. Senyummu kepada tetanggamu, bukan anaknya tetangga, ya. Beda ini. Ya, senyummu kepada tetanggamu ini adalah sedekah. Naam. Dan ini satu hal yang bagaimana seorang muslim kemudian tetangga, naam. Ini adalah adab. Jangan sama tetangganya, waduh, kayak tikus ketemu kucing. Gak boleh. Kemudian termasuk memuliakan juga bertanya tentang kebutuhannya dia. Butuh apa? Ya. Kemudian membantu dia. Baik dengan harta kalau memang misalkan membutuhkan. Ya. Dan kita mampu. Atau tenaga. Misalkan lagi apa gitu. Butuh tenaga kita bantu. Ya. Kemudian kalau misalkan sakit kita jenguk. Dan sebagainya. Gak ada ukurannya lah. Ya, pokoknya semua kebajikan, baik ucapan maupun perbuatan, yang itu merupakan kebaikan, maka lakukanlah. Dan memuliakan tetangga sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Yusini Jibril." Ya, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku, "Mazala Jibril yusini bil jar." Ya, selalu Jibril itu mewasiatkan kepadaku agar saya berbuat baik kepada tetanggaku. Sampai-sampai saya menyangka bahwasanya nanti tetangga itu menjadi ahli waris. Sampai seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah larangan berbuat jelek kepada tetangga. Kalau tadi suruh berbuat baik kepada tetangga, berarti sebaliknya kita tidak boleh berbuat jahat kepada tetangga. Ya, termasuk berbuat jahat kepada tetangga yaitu mengotori, menodai kehormatannya. Oleh karena itu termasuk dosa besar yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ayyud dzambi a'dzam? Yang pertama adalah syirik. Ya. Yang kedua, kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Yang ketiga, antazniya bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dosa besar. Zina saja apa? Haram, dosa besar. Kalau sama istrinya tetangga, lebih besar lagi. Ini istri, sama saja. Anaknya atau saudaranya ya sama saja. Ini istrinya, karena itu yang banyak terjadi. Ya, istrinya ditinggal suaminya kemana. Nah, ini nyelonong. Nah, ini termasuk dosa besar. Baik, demikian juga yaitu kita termasuk menyakiti tetangga kalau kita mengata-ngatai dia, mengucapkan ucapan yang tidak bagus kepadanya. Ini termasuk tidak diperbolehkan. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, seorang wanita fulana, dia sholatnya malam, Masya Allah, rajin sholat malam, puasanya Masya Allah, tetapi lidahnya ini, waduh, lancip." Apa istilah orang? Lidahnya, waduh, sering ngomongin apa? Tetangga, sering menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Entah mencela, entah marahi dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha, gak ada kebaikan baginya. Hiya finnar, dia di neraka. Jadi masalah tetangga ini adalah masalah yang sangat ditekankan di dalam Islam. Yang terakhir yaitu wajibnya apa? Memuliakan tamu. Satu hari satu malam. 2 hari 1 malam itu yang wajib. Kisahnya Ibrahim itu dalam surat apa? Ad-Dariyat ya. Bagaimana Ibrahim memuliakan tamunya. Ya, para malaikat yang datang, tapi mereka dengan bentuk manusia. Ibrahim langsung apa? Ceritanya bagus sekali kalau dibaca. Ya, dia langsung ke belakang nyembelih apa? Kambing yang empuk dagingnya, masih muda. Kalau sudah tua kan, aduh, dagingnya 1 jam mungkin belum selesai dimakan. Tapi dicari yang empuk, kemudian dihidangkan dan sebagainya. Dalam surat Ad-Dariyat, bagaimana para ulama, bagaimana para nabi dan para sahabat Nabi SAW memuliakan tamu. Ada kisah menarik juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seorang yang bertamu kepada Nabi SAW, tapi Nabi nggak punya makanan untuk menjamu, ya kan?
Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Lalu ada seorang sahabat, dalam suatu riwayat dia Abu Talha, diajak, ini tamunya Rasulullah SAW. Diajak ke rumahnya, bilang sama istrinya, ada makanan nggak? Ada, tapi untuk anak-anak kita. Akhirnya apa? Udah, tidurin anak-anak, nggak usah makan hari ini, karena ini tamunya Rasulullah SAW. Dan nanti kalau sudah malam, matikan apa? Lampunya, kayak piring. Kasihkan kepada dia makanan tadi, kemudian apa? Dia juga pakai piring, lampu dimatikan, disangkanya apa? Makan juga, padahal nggak makan tuh, untuk mengelabui aja. Lalu setelah selesai, Rasulullah SAW apa? Mengabari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tertawa dari perbuatan kamu tadi malam. Turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar, mereka yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kawannya, mendahulukan temannya, padahal mereka sendiri apa? Lagi membutuhkan. Itulah para ulama as-salaf. Itulah mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada dalam bertamu itu? Saya pernah dengar kalau kita bertamu ke rumah orang kaya itu, kalau disediakan makanan itu sikat aja. Jangan dihabiskan katanya. Karena takutnya kita dikatakan orang rakus. Terus kalau kita bertamu ke rumahnya orang yang miskin lah, sikat aja. Nah, sikat aja katanya. Itu gimana itu? Kok malah gitu ya? Enggak kebalik. Saya pernah dengar begitu. Kalau kepada orang miskin kan, ya kasihan lah. Kalau orang kaya sikat aja, dia kan nanti beli lagi. Harusnya gitu sih. Baik, ya itu dikembalikan kepada adab ya. Masalah adab, insya Allah semuanya ya, ngertilah itu, nggak ada patokannya. Ya sebagai bertamu juga ada adabnya juga. Pertama dia bertamu yang baik, ya, dengan lembut, ada kebutuhannya apa, dan ada waktunya. Kalau sudah selesai waktunya sampai batas 3 hari, kalau sudah selesai ya sudah, hajatnya sudah selesai ya sudah, pulang. Jangan di situ aja nanti sehingga malah memberatkan. Kecuali kalau yang punya rumah senang, ya, maka itu nggak apa-apa. Misalkan ini temannya sendiri, teman lama yang sudah ya udah nggak apa-apa di sini, nggak ada masalah. Tapi kalau ini bukan, panas. Ya, kita harus tahu sendiri. Kemudian itu dalam hadis yang lain, tidak boleh bagi seorang yang tamu untuk membuat dosa orang yang punya rumah. Bagaimana? Dia sudah lebih dari 3 hari, tapi tetap tinggal di situ, sedangkan apa? Yang tuan rumah tidak memiliki jamuan, sehingga memberatkan tuan rumah, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun seperti tadi, ya dikembalikan kepada uruf. Urufnya memang bukan miskin, bukan apa, cuma mungkin seperti tadi, kalau kepada orang kaya, ya mungkin namanya orang kaya punya wibawa gitu kan. Berbeda dengan orang miskin, biasanya teman sendiri kalau miskin gampang, ya kan gitu. Tapi kan jelasnya beda. Kalau orang kaya walaupun sedikit, tapi kan makanannya beda, ya enggak? Ya kita punya tamu, Ustaz. Mungkin pada bulan puasa. Kebetulan tamu kita itu nggak puasa. Mungkin gimana ya? Mungkin ada musafir atau gimana? Puasa wajib atau puasa sunnah? Kitanya puasa wajib. Kalau puasa wajib ya nggak usah dilayani. Ya udah dia disuruh makan, nggak apa-apa karena orang yang musafir boleh untuk makan. Kita layani sebagai tamu, tapi kita nggak ikut makan karena kita wajib berpuasa. Jangan ikut, waduh ini mumpung. Nggak ada rukhsah. Kecuali kalau antum sama-sama apa? Safa atau antum sakit dapat udur, nggak ada masalah. Tapi untuk melayani tamu nggak ada. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu pun tidak secara mutlak. Kalau memang sekiranya dapat menggembirakan tamumu, maka batalkan puasamu. Berbuka bersama, makan bersama tamu itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan tamunya banyak, misalkan kamu berpuasa juga tidak menjadi masalah, tetaplah berpuasa, nggak ada masalah. Itu lebih bagus. Jadi dikembalikan puasanya, puasa apa dulu? Kalau puasa wajib, tetap berpuasa. Nggak boleh batal, karena itu bukan alasan, bukan udzur.